ingin mendatangkan apa? Minar. Fadlizon atau sapa ketuane. Ketuaan besar sih, Mas Fadlizon. Oke. Mungkin bisa diundang di Balai Desa Rengel ini. Nah, harapan dari pemerintahan desa ini bisa berlangsung rutinitas setiap setahun sekali. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami pemerintahan desa memberikan 4 serta pasusgatan serta tingkah laku dari konco-konco yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Kalau menika santai mawon nggih. Terus memang dikondisikan kayak mekaten terus nantinya tidak ada sekatan antara pemerintahan desa dengan teman-teman relawan. Mekaten ingkang tansah kula saged aturaken mbok bilih wonten klentah-klentah kula matur kula nyuwun gumi pangapunten. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berupa apresiasi serta motivasi kegiatan seni budaya telah disampaikan oleh Bapak Mundir selaku Kepala Desa Rengel. Untuk itu disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Kadang-Kadang Megalamat yang saya hormati Mas Adib, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Perangkat Desa. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan beserta rekan-rekan dari Paguyuban Megalamat yang bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang sangat mulia ini. Mohon izin Pak Kades, saya mewakili Pak Ketua Mas Khairul karena beliau lagi izin sakit. Jadi saya dadaan ini nggak ada persiapan sama sekali. Tapi kalau dulu sambutan. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita terkait paguyuban kami Paguyuban Megalamat. Berdirinya tahun berapa, terus kegiatan apa saja yang kami laksanakan selama ini. Ya mungkin saya nggak bisa cerita banyak karena waktu mungkin sudah malam karena apa? Mungkin tempat kami anggota yang lain jauh Pak, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi pertama-tama sebelum saya masuk ke cerita tadi, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kades beserta perangkatnya karena sudah memfasilitasi kami dalam mengembangkan niat mengembangkan budaya khususnya Basan Aji di Desa Rengel ini. Kemudian terima kasih juga teman-teman anggota Paguyuban sekali lagi yang berkenan hadir dari rumah, ada yang rumahnya Senori nyampe Rengel sini. Terima kasih banyak Mas Haryoto, beliau juga ujung Tuban ujung barat sana Pak. Baik, sebetulnya Paguyuban Megalamat itu berdirinya sudah tahun 2016 Pak. Jadi kami awal dulu merintis belum ada WhatsApp, belum update dan belum familiar. Waktu itu BBM. Sedikit cerita, 2012 kami sudah merintis.
dari apa? Tutur dari teman, akhirnya kami tergabung dalam sebuah wadah. 2016 kami rembukan dan lain sebagainya, akhirnya 2016 kami resmi masuk punya akte notaris, kemudian ada pembaruan akte notaris tahun 2019. Alhamdulillah sampai saat ini anggota kami kurang lebih 80 orang di Kabupaten Tuban. Namun mohon maaf, untuk acara mungkin kami nggak bisa full untuk mengikuti semua yang anggota kami juga dari berbagai background, mulai pegawai, teman-teman para biasa, guru dan lain sebagainya. Mungkin hanya beberapa, mungkin 30%, 40% gitu lah. Tapi kami punya visi dan misi yang kuat untuk tetap melanjutkan kegiatan itu. Kadang-kadang kami full, hampir full, 80%. Kemudian kami melihat keris itu kan waktu dulu Kabupaten Tuban, Kerajaan Tuban kan banyak yang memproduksi bahan bumbu yang hebat itu dari Tuban. Bahkan masa pembuatan keris itu terpanjang dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, dari situ kami sangat prihatin, generasinya nggak ada sama sekali. Kemudian kami bandingkan dengan tempat-tempat lain kayak di Sumeneb, Madura, itu sampai saat ini masih produksi terus menerus. Walaupun mereka mungkin ada tarafnya rajin, ada empu juga yang pakai cara-cara yang lama, cuman kebanyakan dari beliau itu merajin, Pak. Kemudian dari Malang masih produksi sampai saat ini, Solo, Jogja. Nah, dari situ kami merasa malu waktu kami berkunjung ke Solo karena beliau salah satu yang masih memegang pangkat lama. Dia juga menggunakan saja dari Surakarta, kita mereka banyak orang beliau. Dari situ saya rekan kami tertegun kunjungan pertama ketika kami itu beliau mengatakan, leluhur kami, bukan kami kaget, kami baru belajar, tapi tiba-tiba yang dikatakan masih dengan perkerisan untuk menyebutkan leluhur tersebut. Karena beliau paham ternyata, bumbu dari Tuban itu sangat hebat sekali. Nah, dari situ Pak, kami pelan-pelan mewujudkan kebudayaan di Tuban caranya ada yang melakukan seperti itu. Kegiatan kami yang rutin itu tiap tahun dan kira-kira berbagai yang akan kita laksanakan ini. Dan tempat lokasi kami memang beda-bedanya sesuai dengan tempat perkabaran. Kalau yang menanggapi tadi ini, kalau Bapak ada silakan di tiap tahun ada kira-kira di bawah kami ya untuk mendapatkan kolaborasi kan. Namun kami tidak melakukan ini sama-sama kami berencana ada beberapa desa atau jembatan secara persamaan. Kami mengerti kita jadi beberapa tim gitu kali. Jadi bisa kira-kira bisa lain-lain. Nah, untuk itu kami ada kendala, Pak.
sekalian curhat tadi. Ada kendala itu tenaga dengan dari itu orang-orang bapak mohon warga mungkin bisa lebaran lembaga kami ada bersama kerajaan ada rekan-rekan belajar pemotoris kami juga siap belajar bareng bukan kami bisa tapi belajar bareng membuat warangka juga kami ada praktek itu kemudian bisa masak kami juga jadi besok kalau teman nol pasti kami mungkin Pak yang kalau yang ada mungkin dari saya tidak nanti bisa ada lanjut selama dari tanya jawab. Demikian batas silakan saya. Sudah open saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan secara gamblang mengenai paguyuban stabilitas dalam kabupaten Tuban telah secara gamblang disampaikan oleh Bapak Hasim selaku sesepuh dalam kabupaten Tuban pada sampaikan terima kasih. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, di dalam saatnya kita ikut bersama paparan secara gamblang mengenai proses haji baik bila pamor tua raja tangguh dan segala seluruh utusan haji akan kupas malam hari ini dengan tema yaitu bahasa cinta sang empu yang akan dilangsung oleh moderator dari Megalamat yaitu Mas Chandra Megalamat kepada Chandra Megalamat silahkan biar tidak ngantuk tangan yang untuk kita sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah bagi hadir dan Bapak Ibu perangkat atas kesempatan yang diberikan kepada kami Megalamat sebagai salah satu pelestari tosan haji di Tuban. Training. Ngapunten. Sepeda malih matur sembah bagi atas kesempatan berikan kepada kami ini sebagai salah satu pelestari di Kabupaten Tuban untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah pelestarian dalam hal tosan haji. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Hasim terkait dengan tosan haji sendiri, latar belakang dari berdirinya Megalamat. Tentu tosan haji ini bukan hal yang asing sebenarnya, tapi era saat ini pemaknaan tosan haji itu agak sedikit bergeser.
dari yang awalnya tosan aji di era kerajaan dan tosan aji di era milenial saat ini. Jadi nanti di kesempatan pertama kali ini saya sampaikan pertama karena kita juga berharap bahwa kedepannya akan ada pertemuan akan ada pelestarian khususnya di tosan aji secara bersinambung. Karena kalau kita berbicara tentang tosan aji ini akan sangat panjang sekali. Jadi di malam kali ini kita mengambil tema mengenal Sisa Cinta Sang Empu. Kenapa kok Sisa Cinta Sang Empu? Karena di setiap tosan aji itu mengandung makna-makna yang terkandung dari Sang Empu ketika menciptakan dari sebelah pusaka tersebut. Jadi nanti saya akan sampaikan secara sederhana. Tosan aji sendiri ya berarti tosan itu kan bersih dan aji itu adalah nilai. Jadi tosan aji bersih yang mempunyai nilai tinggi yang berasal dari logam yang ditempa dan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bilah tosan aji. Tosan aji sendiri juga ada banyak. Ada yang keris, umumnya kita tahu keris, tombak, perkakas dan lain sebagainya juga termasuk tosan aji. Jadi segala sesuatu yang berasal dari fiksi yang memiliki makna atau aji. Tosan aji sendiri oleh UNESCO telah mengakui keris sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia pada tahun 2008. Masuk dalam kategori warisan budaya tak benda. Jadi bukan bendanya, bukan bilahnya yang diakui UNESCO, tapi yang diakui UNESCO adalah warisan budaya tak benda. Meski secara fisik, bentuk dan bentuknya sering kita jumpai, namun yang diakui UNESCO lebih ke nilai-nilai luhur yang ada di dalam sebilah tosan aji. Yang dari sebilah tosan aji atau sebilah keris, kita juga dapat mengungkap perbedaan antara lain besi atau jenis besi, pamor, dapur, era atau zaman pembuatannya dan lain sebagainya. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tosan aji secara untuk keris terlebih dahulu. Karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi, tosan aji banyak sekali, tombak, keris, dan perkakas. Kali ini kita akan membahas keris terlebih dahulu. Meskipun banyak jenis tosan aji yang dijumpai di Nusantara, namun untuk menyederhanakan pembahasan kali ini lebih dikerucutkan pada tosan aji. Ketika kita berbicara tentang keris yang ada di dalam kita secara umum, secara masyarakat awam itu adalah senjata tikam atau senjata tusuk dengan warangkanya atau sarung kerisnya disebut warangka. Sebagai sebuah kelengkapan busana adat yang saat ini kita tahu kalau kita busana adat pasti yang keris seperti yang saya sampaikan tadi mengalami sedikit pergeseran makna antara keris pada zaman dulu dan keris pada era milenial pada saat ini. Namun masyarakat sendiri menggantungkan keris atau tosan aji dengan bukan tersendiri, itu keris sebagai pusaka atau piandel karena mengandung nilai-nilai tersendiri dari sisi empunya, baik dari sisi sejarah, pesan moral yang terkandung dalam nilai. Bahkan tidak dipungkiri juga dari sisi magis atau wah yang dapat membuat rasa saya diri tersebut. Nah ini termasuk sisi lain tadi yang diakui oleh UNESCO tadi, intangible heritage tadi, jadi warisan budaya tak. Keris yang lengkap adalah perpaduan yang unik antara perpaduan dengan antara warangka dan keris. Bila keris terdiri dengan menggunakan bahan besi yang berkualitas termasuk baja dan bahan pamornya. Pemilihan jenis juga disebutkan calon penggunaan dari tosan aji tersebut.
yang akan berbar atau dibuat, karena masing-masing besi memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Jadi di setiap bilah tosanasi itu kan terdiri dari beberapa bahan, salah satunya besi. Di setiap karakter besi juga memiliki bentuk dan kekhasan sendiri, sehingga ketika dibuat sebuah bilah tosanasi itu akan membentuk ciri khasnya. Jadi satu bilah tosanasi dengan tosanasi yang lain tidak sama karena memiliki kekhasan di masing-masing besinya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di koleksi beberapa teman-teman kita bahwa satu tosanasi dengan tosanasi yang lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda karena terdiri dari bahannya dan pamornya pun juga berbeda. Nah, di dalam tosanasi tadi ketika keris tadi yang kita melihat perpaduan antara bilah itu ada dapur ya, sering kita dengar itu secara prinsip bentuk keris terbagi jadi yaitu keris leres atau lurus atau keris low atau kelok yang bilahnya kanan atau dengan jumlah tertentu. Biasanya berjumlah ganjil. Umumnya itu berjumlah ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau ada keris jumlahnya benar itu yang mungkin kita perlu perhatikan lagi adalah cara menghitung kita. Cara menghitung kita itu berhasil atau benar atau mungkin memang keris itu khusus dibuat khususan sendiri yang sehingga dibuat genap. Tapi secara umum keris itu ganjil karena mungkin sebagian versi mengatakan keris itu ganjil karena yang genapnya adalah sang pencipta atau Allah yang Maha Kuasa. Nah, keris luluk atau bulus itu diantara digunakan untuk menemukan keris itu sendiri. Dapur keris itu istilahnya adalah jenis atau tipe keris secara kalau saat ini kita membahasakannya itu adalah jenis atau bentuk. Kalau dilihat dari tadi untuk menentukan itu terdiri dari beberapa poin atau salah satunya disebut rincian keris. Di sebelah kiri Bapak Ibu ya, atau sebelah kiri ini adalah dari sosora juga ada beberapa rincian. Tapi tidak semua keris itu memiliki rincian yang cakep. Jadi ada beberapa yang ada misalkan ada benang atau ada gajah sebenarnya ada juga yang tidak. Jadi ada atau tidaknya rincian bukan dapur. Kemudian di sebelah kanan Bapak itu adalah bagian atas atau ujungnya itu juga menemukan penamaan dari sebuah dapur. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pamor. Jadi pamor itu adalah gambaran abstrak yang berada di belah keris. Dapat berupa garis lurus, lengkung, titik, nota, atau belang-belang ataupun perpaduan di antaranya. Bahan pamor dapat nikel ataupun bahan pamor yang sel-sel atau teoris. Pamor timbul sebagai efek penempaan. Ada juga yang memang sengaja direkayasa untuk melakukan pamor tertentu. Namun banyak pula pamor yang muncul dengan sendirinya tanpa adanya rekayasa atau biasanya disebut pamor dan terkait itu setelah kita tahu dapur kemudian pamor itu untuk besinya. Untuk mengenal besi ini memang dibutuhkan pengalaman sering nanti untuk melihat keris dan membandingkan antara satu dan keris lain. Itu kita bisa mengetahui bentuk-bentuk atau jenis-jenis besinya. Tapi menurut serat hasilnya ada 12 macam besi yang dapat teridentifikasi, yaitu besi karang sipurosani, besi masingkang, siwalin, besi katuk, besi kamboja, besi welangi, besi ambal, besi tumpang, besi windi-windi, besi warani, besi terate, besi malelong, besi balitung, besi kenur, besi malelong, dan besi mungkin di luar dari beberapa jenis besi tadi juga ada lagi jenis-jenis yang lainnya karena
mengingat berkembangnya teknologi dan juga bahan besi yang bisa digunakan untuk membuat sebilah keris, tentu tidak hanya yang teridentifikasikan 11 tadi, tentu juga banyak yang lainnya. Kemudian mengenal warangan keris setelah keris terbuat dengan bentuk tersebut, pamor dengan bahan besi, keris tersebut diwarangi. Warangan yang berisi ilmiah disebut arsenik atau arsen trioksida, merupakan senyawa bersifat toksit atau racun yang dapat berikatan kuat dengan zat lain semisal besi. Jadi ketika proses marangi dan memberikan warangan, besi dari keris berikatan dengan arsen, maka akan muncul atau membentuk warna hitam, Warna ini yang akan kontras warna pamor yang lebih terang. Sehingga pamor akan terlihat jelas. Di sisi lain, ketika diwarangi, bilah keris juga akan menjadi lewet. Kemudian warangka. Kalau tadi warangan itu ke bilahnya, sedangkan warangka itu adalah tempat kerisnya atau sarung kerisnya. Ini saya berikan beberapa hanya dua contoh ini. Tapi di luar dua contoh ini masih ada sangat banyak sekali bentuk atau jenis warangka yang lain. Bentuk dan jenis warangka itu tergantung tipologi dari daerah masing-masing. Jadi satu daerah dengan daerah yang lain bentuk, tipe dan struktur warangka itu berbeda-beda. Ada dua contoh ini sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah salah satu bentuk warangka gaya Solo dan Jogja. Kalau Solo menyebutnya warangka dengan warangka. Tapi bentuk dan struktur memiliki beberapa kemiripan, tapi secara bentuk memang sepintas kita lihat berbeda-beda. Jangan kanan nanti berupa gaya Mayaman Solo dan gaya Jogja. Tentu selain ini ada lagi warangka cian, ulat tulanggal, terus capu dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat, secara awal. Jadi kita mengenal keris dan di luar pembahasan ini tentu banyak sekali keris-keris yang Bapak Ibu yang miliki dan mungkin ini keris untuk apa sih? Itu mungkin juga kita yang memiliki memiliki tanggung jawab untuk mengenal keris yang kita simpan atau kita miliki. Untuk mungkin penjelasan singkat saya tadi masih jauh dari lengkap karena kalau kita membahas kupas tentang keris itu sangat panjang. Jadi nanti kita langsung tanya jawab saja. Jadi sambil praktek juga. Keris yang ada ini punya dapur apa, warangka apa, terus kemudian pamor. Demikian yang saya sampaikan. Langsung saja Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Chandra Minarno dari Galang teman-teman untuk mendengarkan luar biasa penjelasan itu detail tinggi dan catatan menjadi lebih jelas tetapi sedikit. Oleh karena itu perlu kita dibagi pada malam hari ini dengan tanya jawab itu. Oleh karena itu sesi tanya jawab dibuka dan silakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi yang pertama dibuka terminal pertama untuk dua orang penanya dulu. Silakan siapa yang mau Bapak Ibu? Monggo. Langsung silakan menyampaikan nama, langsung menyampaikan pertanyaan. Monggo. Itu sepuh sama saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Desa, Ibu Perangkat Desa dari Megalamat, semua Bapak Ibu cinta seni tosan haji, matur suwun dari teman-teman Megalamat sudah beberapa tahun ini menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Salangel. Banyak yang tertarik, ya, alhamdulillah sedikit banyak orang-orang tertarik dengan tosan haji pada umumnya. Yang saya Taufik Sekretariat niku wonten senior kula Pak Dayat Munasib niku sokone niku wapung. Nggih, Mbah. Jadi terkait dengan tosan haji pusaka yang bernilai pandangan masyarakat terutama masyarakat awam itu banyak yang menilai bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Megalamat itu adalah banyak yang bersifat atau lebih ke klinik. Padahal kalau kita kupas lebih jauh terkait dengan tosan haji ini, banyak hal yang nilai heritage yang dijelaskan, warisan budaya yang bersifat tidak budayanya itu yang lebih bisa diperjuangkan daripada keris ini mengandung ini yang sifatnya klinik. Jadi bagaimana tanggapan Megalamat atau dari teman-teman pecinta tosan haji pada umumnya untuk menilai, untuk merespon tanggapan masyarakat, terutama masyarakat masyarakat besar yang juga beberapa masih siap dengan seperti itu. Ini boleh bisa keris macam-macam kayak gitu. Jadi sifat klinik dari tosan haji itu bagaimana kita bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa sebenarnya yang kita angkat itu ini sensinya atau warisannya atau apanya itu bukan cenderung ke bahwa barang-barang ini adalah barang-barang yang bersifat klinik yang nantinya dalam tanda kutip oleh masyarakat yang terutama di Sarengel ini banyak masyarakat yang masih yang memang tingkat religiusitasnya itu berbeda. Jadi bahwa nilai-nilai klinik itu mendekat ke syirik, ke musyrikan. Sarengel sak juga turis klinik sebagainya itu tetap ada nilai itu memang tetap ada. Kita mengedukasi masyarakat itu bagaimana nanti menjelaskan terkait dengan ini. Karena pandangan saya sendiri yang memang dari beberapa susu yang sering kita ikuti, ya terutama karena kita tidak bisa banyak literasi terkait dengan budaya usaha ini, ya lihatnya terutama yang YouTube atau sosial yang lain, bahwa budaya tosan haji atau keris ini adalah bahwa masifisasi keris itu yang katanya sebagai pusaka kalangan bangsawan menjadi semua rakyat Jakarta semuanya bisa memakai, bisa menggunakan itu justru pada waktu pemerintahan Mataram Islam zamannya Sultan Agung Banyogrogosumo. Karena di zamannya Sultan Agung Banyogrogosumo memang semua simbolisasi Islam Jawa itu mulai dimasifkan, bahkan dari budaya termasuk bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Jawa yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya dari
saudara itu hanya Kertosono. Bahwa dulu Jawa yang kita kenal itu kan sekarang kita kenalinya seperti bisa plastik dan yang lainnya. Bisa kita bedakan sampai sekarang itu ketika Jawa khususnya itu diorientasikan oleh masyarakat Islam itu saudara hanya Kertosono. Karena kalau lihat bahasa Jawa seperti ini itu memang asalnya kalau saya lihat atau saya baca di beberapa sumber memang dari masyarakat Islam. Terus kembali lagi ke masalah tadi, pertanyaan kalau ini kemauan bagaimana Megawati itu bisa mengedukasi masyarakat bahwa Tosan Aji ini tidak semata-mata klinik yang diperlukan, tetapi hal pertama karena tujuan UNESCO sehingga untuk memasarkannya juga harus pendekatannya tidak melulu bahwa ada yang bersifat klinik seperti itu. Ini ngotot dan terutama yang ketika ada dari anggota Megawati yang berpakaian seperti persis. Itu juga pertanyaan yuk dulu gitu ini juga pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan proses ini ke masyarakat tanpa nilai gitu. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dari orang-orang yang tidak tahu dan cuma wawasan terkait dengan dosa haji. Karena saya juga punya itu warisan dari sebelah, tapi nggak tahu sekarang itu ya saya cari terus ada lagi zaman yang dulu bapak saya suka dipakai untuk pakai sapi, saya cari sudah ada pengennya tak minta kalau bisa mas dulu almarhum saya kan ini pakai sapi bebeknya itu ngelan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk pertanyaan kedua di sesi pertama ini silakan Bapak Ibu ditanyakan pertanyaan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Desa semua anggota yang berkenan hadir pada hari ini. Izinkan kami bertanya yang pertama karena bersifat masih personal. Itu yang pertama mengenai warangan. Mengenai warangan setahu saya kalau keris itu kalau sudah dicuci kemudian ke proses warangan ini kami perlu belajar proses warangan yang terbaik itu bagaimana, kemudian menggunakan unsur apa saja sehingga pamor itu bisa muncul dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat di medsos itu sekarang ini banyak mungkin keris modern atau keris yang bukan sepuh. Kita tanam dulu ya. Keris sepuh dan tidak sepuh. Ini kami sulit untuk membedakan karena kreativitas zaman sekarang tidak jelas baru. Jadi kumpul sekarang kebetulan beberapa tahun yang lalu kami bertemu dengan Mbak Susi di Partai. Ini juga bukan masalah perkerisan. Ini kami juga sulit membedakan antara keris modern dan sepuh. Mungkin apakah ada kita tertentu untuk mengenal semacam itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih kepada Bapak Pak Susilo, Bapak Susilo menyampaikan pertanyaannya di sesi pertama di pertanyaan kedua. Untuk itu kepada yang saya hormati Mas Hasim untuk menerima jawaban dari Pak Taufik atau Pak Susilo. Pak Taufik yaitu tanggapan atau respon paguyuban negara mengenai risk yang dianggap syirik dan musyrik, dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tidak prasangka demikian. Yang kedua yaitu dari Bapak Susilo tentang larangan, juga tentang membedakan sepuh dan tidak sepuh. Semoga Baik, terima kasih. Mohon izin, Pak Indi. Sebenarnya saya kami interpretasi walaupun belajar kami juga tahun-tahun sampai saat ini kami belum, namun kami berusaha untuk mengingat ini apa namanya dan ternyata angkat desa Pak Taufik itu luar biasa. Beliau sudah nyampe ke tahapan yang lumayan. Jadi dari kalimat itu sampai berdasar lagi boleh menengah boleh kata pengetahuan tentang terkait apa tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tentang bagaimana cara masyarakat terkait pakaian itu mungkin bisa menunjukkan persepsi yang berbeda juga. Pertama saya ke visi kami. Jadi pelan-pelan memang kami lakukan bahkan waktu di pameran GOR hari jadi Tuban tiap tahun mulai tahun 2016 kami aktif dikasih kesempatan untuk kami bagi. Kemudian ada kalau tidak terkait dengan ini, namun kami punya visi yang lebih baik dari itu. Jadi tantangan dari masyarakat yang sama itu memang betul. Kami pindah desa, tantangannya bersama-sama. Bahkan pertanyaan itu mirip dari satu desa ke desa lain, hampir mirip. Memang kan pelan-pelan untuk memahami sebuah keris menyikapi itu dengan cara ilmiah kemampuan kami. Kalau misalnya saya bisa, kalau kami bisa, ya mungkin bisa jadi ujungnya kan lebih pandai kan. Mungkin kan bukan istilahnya cara saya, kami cara saya bukan cara itu. Contoh yang kami lakukan terkait menyikapi prestasi kayak misalkan pakaian kalau ada pakaian itu pakaian bersih, pakaian abu Pak, yang kalau dipabrikan kami pakaian itu kan bersama dengan pakaian prom seperti itu. Cuman bedanya kalau kami yang praktek itu pakai itu mungkin itu yang berbeda. Dan persepsi masyarakat ya memang seperti itu. Ada di maupun
Tapi maksud dari pakaian putih bukan karena kami meniru lain pak, kami 80% kami muslim. Walaupun di beragam agama kami ada yang muslim, dulu ada yang Hindu juga, ada yang Kristen. Tapi kami berusaha untuk supaya melukai agama. Dan maksud kami yang muslim dan atas petunjuk dari narasi kami waktu saya Pak. Pakaian itu maknanya adalah berusaha dengan harapan supaya kami bersih. Jadi bukan karena meniru ya kan ada salah. Jadi pelan-pelan kami sampaikan kepada masyarakat yang pakaian. Kemudian ada lagi pakaian dupa dan mungkin ada yang ini kan kita bukan berarti kami mempersembahkan wewangian itu untuk makhluk lain bukan kami takut makhluk yang tidak kelihatan bukan. Contoh yang kami sampaikan juga ke tempat lain. Di Arab pun itu kan ada wewangian. Nah sebetulnya dari mana apa? Bahannya malah dari Jawa juga. Bahkan yang beli banyak orang dari Madinah. Tambah-tambah. Jadi kalau ada anggapan menyalakan langsung ke salah satu ritual untuk persembahkan orang di dalam santri pun kan ada keterangan kalau ada di situ kalau salah waktu saya masih ngaji orang bisa kalau mau meningkatkan kecerdasan dan tangkap orang santri untuk menyerang sendiri. Iya. Hanya bentuknya saja sumpahnya. Sementara yang beredar itu satu cara yang instan yang buatan pabrik itu bahan dasarnya banyak sama. Kemudian tadi kalau musik dan tidak itu memang dari pribadi masing-masing. Di dalam Islam saya nggak melarang yang bukan satu ayat pun yang menjelaskan keris itu bahkan keris kata keris menimbulkan musik. Jadi saya juga pernah teman dengan santri pak. Nggak ada dalil berarti kan nggak ada larangan. Untuk orang adalah musrik tidak ada larangan. Yang ada larangan yang mengganggukan. Maksudnya itu besar. Kalau didewakan jangan dengan lain juga. Orang-orang itu ini kalau supaya ada oleh masyarakat umum baik lagi pada terus bukan punyanya sama. Jadi uniknya itu di situ. Jadi Islam, Hindu, Kristen, Buddha dan lain-lain menikmati. Bahkan senior mereka, kiai mereka yang betul memahami apa itu, mereka tidak menerima. Dari yang terima, yang tidak terima itu mungkin oknum dari kalangan
mereka salah satu mereka yang belum mengenal apa itu. Mungkin ini yang perkenalkan Pak, nama saya Rudian. Teman-teman biasa manggilnya Polo. Kenapa Polo? Dan kebetulan saya kawan baru regel setahun. Mungkin saya mau nambahkan sedikit. Dari pembahasan yang nomor satu ini. Jadi kalau dibilang di masalah keris ini kan masalah wahibi syirik gitu kan. Tapi kita kembalikan alamat ini tujuan yang paling perlu digarisbawahi itu adalah uri terutama khususnya Jawa. Kalau saya boleh ngambil kan ada kalau dalam statistik itu kan ada konsep periodisasi. Itu ada beberapa ahli misalnya kayak kata graf. Saya ambil di sini sisi graf. Jadi kalau ngomongkan Indonesia ini kita kan melewati banyak periode. Jadi kalau dari graf dia akan menyebutkan mulai tahun 0 sampai tahun 1200 Masehi itu periode idealisasi. Di sini ada konsep ada itu di situ, ada Buddha di situ. Otomatis pengaruh penguatan ilmu Hindu dan Buddha di Singgalan atau Sumatera itu cukup kuat. Kemudian ada konsep periode Islam masuk. Di sini ada kerajaan-kerajaan yang dari awal Singosari sampai akhirnya Mojopahit terakhir, sampai muncul Demak, ada Pajang, kemudian ada Mataram, sampai akhirnya periode kolonial yang akhirnya memecahkan orang-orang Jawa ini. Periode Jawa ini pecah dan otomatis itu meninggalkan budaya masing-masing dengan cara hidupnya, toto coro dan toto kromone masing-masing. Dari sini akhirnya membentuk karakter per 100 tahun. Kalau ngomongkan masalah catatan pelatih jelas di Sunda terutama wilayah Sumatera dan Barat dulu ada pelabuhan besar namanya Pelabuhan Barat. Dan di sana orang-orang dari wilayah barat impor yang namanya menyan, kapur baru untuk dibawa sampai akhirnya ke Mesir. Dan catatan pelabuhan itu adalah sebelum Masehi. Dan itu kita tarik sampai hari ini, tahun 2024 ini. Ribuan budaya sudah kita terima, ribuan akulturasi bermacam-macam. Kita terima dari macam-macam. Kita terima dari wilayah barat, juga dari wilayah barat. Jadi kalau yang diomongkan, oh menyan Arab ini mahal. Nah ini biasanya dukun ini ngomong gitu sampai jutaan. Tapi kenyataannya mereka impor juga dari Sunda. Kan gitu juga. Jadi seperti itu juga perlu dipahami. Jadi untuk masalah kebudayaan kita hari ini sebenarnya kita hanya memunculkan kembali lagi ke masalah keris. Kenapa kita sampai kayak kecamatan kita sampai berbudaya Hindu? Karena dulunya orang untuk menempa keris itu kita butuh, apalagi orang Jawa ini sangat mengaupsi, karena keris ini adalah senjata terakhir yang dia sudah nyawanya buat orang-orang kita, terutama orang-orang Nusantara yang mengenal keris. Karena di kebudayaan Jepang pun ada katana ya. Jadi untuk pork ini kan untuk penempatan itu tidak hanya orang-orang Jawa dan Sumatera dan orang pesisir. Tapi orang-orang Jepang tidak mengikuti, tapi dengan konsep Nusantara yang akhirnya terbentuk keris.
Ini yang perlu kita pikirkan bahwa keris itu memang asli sini ya. Terus kembali lagi masalah keris tadi, orang menempah. Kita punya kepercayaan sendiri. Butuh ada nyawa di situ. Kalau ini ilmu Jepang sudah mengatakan bahwa air suatu benda itu akan menyimpan memorinya, menyimpan kenangannya. Jadi setiap apa yang kita sebut suatu saat akan muncul lagi memori. Jadi ilmiah banget sebenarnya untuk masalah keris. Kalau kita belajar ilmu dasar, ilmu fisika, ilmu apa? Jadi untuk energi itu kan dari pukulan akan ada magnet. Sebenarnya ilmiah banget masalah ini, yang akhirnya nanti suatu saat menghasilkan yang cukup besar. Tapi kembali lagi dari masalah itu. Nah kemudian ada miss di situ suatu ketika Indonesia itu mengalami masa di mana keris ini periode jumatan. Jadi itu setelah tahun 1900 ketika keris kita nyebutnya keris kamar ikan ya. Apalagi ketika kemerdekaan itu tosan haji periode jumatan itu muncul. Di situ mulai ada peralihan konsep keris itu selain satu senjata. Di situ juga kita yang perlu dipahami. Akhirnya kita perlu menjelaskan. Jadi semuanya itu satu persatu. Lah, kembali lagi ke media lama. Kita selama ini terus terang UNESCO memandang keris itu incredible. Konsepnya itu secara filsafat. Jadi secara keilmuan tentang keris itu bukan secara konsep. Intangible ya. Jadi ya gitu. Jadi kita di media lama ini menggali. Jadi mulai skrip manuskrip yang ada di keraton kita kebetulan ketemu seorang yang ilmiah banget, Bu Basuki ini yang kebetulan beliau adalah salah seorang dosen dan ketua prodi di ISIS. Dia juga bisa menggali sama seperti kita. Kalau kita fokus di yang awalnya hanya keris, tapi kita benar-benar menggali tentang keris di Tuban karena periodenya paling panjang. Ada Tuban periode Majapahit, ada Tuban sampai periode Mataram. Kenapa itu keris Tuban itu sampai periode yang cukup panjang? Lah kembali lagi periode tadi orang-orang Tuban ini juga. Walaupun akhirnya ada Tuban Selatan, ada Tuban Utara. Ini yang perlu dilakukan. Kita masih terus menggali. Manuskrip ini cukup lumayan untuk pembacaannya. Dan kebetulan latar belakang kita bukan dari semuanya. Jadi perlu itu kembali lagi untuk pemahaman masyarakat. Saya rasa untuk masalah kebudayaan ini sebenarnya untuk orang-orang yang sebelumnya sebenarnya sudah cukup memahami. Cuman ada fokus cerita itu ke periode kita ini orang-orang yang di tahun 80-90-an itu kita mulai menghilangkan sebagian besar itu hilang atau masalah itu yang perlu kita sampaikan lagi diingatkan ke masyarakat. Dan untuk kali-kali kami kan pernah bilang lah kalau orang sekarang bawa ya itu apa yang tersirik kalau orang bawa kemana-mana juga ada masalah ada tanggal lagi
Santri abai. Pertanyaan kedua tidak wajib dalam menjawab. Jadi semua orang bisa menjawab pertanyaan yang dua gitu. Silakan. Kalau mau lain pertanyaan yang khusus dalam pertanyaan jawab. Aku mau Jadi pemati-mati di dari sisi dan visi adalah ilmu fisika atau ilmu kalau di ngomong teknik apa lalu ini visi metodologi. Ketika kita tentang metodologi kita berarti ngomong tentang ilmuwan. Jadi di keris itu ada beberapa jenis logam, ada beberapa jenis metal yang pakai masih. Kalau tidak salah di Jawa itu ada sekitar 7 jenis atau lebih. Biasanya dari satu keris itu bahan yang dipakai oleh seorang guru sampai sekitar 25 sampai 30 dalam satu keris. Jadi tidak itu ada campuran atau bagaimana dalam mulai dari sebagainya itu menjadikan satu keris. Jadi ini dari sapi dan mungkin campuran itu dengan doa besar pasti akan mengumpulkan sesudah dapat memunculkan tujuh dengan kata menghadapi tanpa ada keluar menyala. Begitu pula keris lah sing duwe orang opani, sing duwe orang ngecas, sing duwe orang rumah, ya keris hanyalah keris. Makanya kalau ngomong tentang lebih jauh Mas Sinten Senior Kulo, Mas Babang ngomong keris jauh, tapi kalau ngomong sirik dan tidak sirik itu tergantung siapa yang memakai dan siapa yang merawat. Kalau kita ngomong musyrik, ya musyrik. Salah percaya sampai keris, gak percaya sampai Tuhan. Itu ngomong musyrik. Ketika ngomong kemenyan sebenarnya di dalam keris, saya pernah belajar. Kemenyan berfungsi